وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال Allah memiliki sifat kalam. Dia telah berbicara dengan kalamnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah kalamnya, bukan makhluk. Kalamnya itu adalah ilmu ghaib. Ia berkata-kata kepada Nabi Musa dengan suatu kalam yang dapat difahami oleh hambanya itu, sehingga kalam itu dapat difahaminya tanpa berantara. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat kukuh. Kalam itu di antara kamu dengan Tuhan kamu Zul Jalali wal Ikram, yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam dari langit di sisi Allah, yang diturunkannya kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia sendiri yang berfirman dan memberitahukannya. Tidak boleh kita mendustakan dan mengingkarinya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua. Terimalah taubat kami semua dan kasihilah kami semuanya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata di saat menjelang kematiannya, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah daripada segala apa yang telah aku lakukan terhadap hak Ahmad ibnu Hanbal, kerana aku tidak pernah mengikutinya sama sekali, sedangkan orang selain aku mengikutinya. Wahai orang miskin, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia maupun di akhirat. Tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu dan kamu akan melihat perkataanku. Kamu akan melihat ketika engkau terluka sementara di kepalamu tidak ada topi wajah yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi, kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya, kerana ia tidak tersisa di tanganmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aisyu aishul akhirah. Maksudnya, kehidupan yang hakiki itu ialah kehidupan akhirat. Pendekkanlah angan-anganmu, bersikap zuhudlah kamu di dunia, kerana zuhud itu mampu memendekkan angan-angan. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk, putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya, serta hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang saleh. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk, dan sambungkan atau jalinlah hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik. Kerana rasa kekerabatan itu akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi. Maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu dengan lainnya. Ditanyakan kepada sebahagian hukama, apakah kekerabatan itu? Mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan yang belum menjadi bahagianmu. Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan.
Manakala perburuan kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Min jumlati uqubatillahi ta'ala li'abdihi talabu ma lam yuqsamu lahu." Maksudnya, termasuk bahagian daripada seksaan Allah terhadap hamba-hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi bahagiannya. Wahai hamba, ambillah perbandingan daripada ciptaan Allah. Kemudian berfikirlah mengenai ciptaan itu. Maka dengannya engkau akan mencapai zat yang maha pencipta. Orang mukmin yang arif itu mempunyai keyakinan dan ma'rifat. Mempunyai dua mata lahir dan dua mata batin. Ia melihat dengan kedua-dua mata lahirnya terhadap sesuatu yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini. Dan dengan kedua mata batinnya, ia melihat ciptaan Allah di langit. Lantas, diangkatlah hijab dari hatinya. Maka ia akan melihat tanpa perumpamaan dan tanpa perincian. Maka jadilah ia sebagai orang yang dekat dan orang yang dikasihi oleh Allah yang hak. Sementara orang yang dikasihi tidak akan tersembunyi sesuatu apa jua pun daripadanya. Dengan telah diangkatnya hijab itu dari hatinya, maka terlepaslah ia daripada kongkongan makhluk, dorongan hawa nafsu, serta pengaruh syaitan yang terkutuk. Allah akan mencampakkan kunci perbendaharaan dunia ini dari tangannya. Dan di sisinya sama saja antara sebungkah batu dan segumpal tanah liat. Jadilah kamu orang yang berakal, yang meneliti, dan yang merenungkan apa yang saya katakan dan memahaminya. Karena sesungguhnya saya berbicara dengan intisari pembicaraan, dengan mutiaranya yang di dalamnya terdapat kandungan nasihat secara maknawi. Kemudian kata musannif, wahai hamba, alhamdulillah, kita terlebih dulu panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, berdasarkan kepada jadual kita, sekali lagi kita berhimpun untuk meneruskan pengajian kita, muzakarah kita merujuk kepada kitab kitab Fathur Rabbani ala Faidur Rahmani, karya musannif kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah melimpahkan kepada kita ilmu sesuai dengan tujuan dan niat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita sambung muzakarah kita merujuk kepada muka surat 32 yang kita bacakan tadi, dan kita sedang berada di topik besarnya adalah majlis ketiga. Topik besarnya majlis ketiga, yaitu kita sedang belajar, diajar supaya menjalani kehidupan kita berasaskan kepada kepastian, bukan khayalan, ya. Kita diajar secara tidak langsung untuk menjalani hidup kita berdasarkan kepada sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang bersifat khayalan, ya. Nah, dalam teksnya disebut janganlah berangan-angan untuk menjadi kaya. Tidak sempurna teksnya, kan. Nah, hakikatnya adalah pendekkan angan-angan, kurangkan angan-angan, ataupun buangkan angan-angan. Itu okey. Kenapa? Karena angan-angan itu adalah bagian daripada khayalan. Nah, jika kita hidup di atas khayalan, nah, kita akan membuang, menghabiskan masa yang begitu banyak tanpa kita bertindak menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jika kita berdiri di atas kepastian, nah, sudah barang tentu yang pasti itu akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, antara yang pasti itu adalah kematian. Ya kan? Antara yang pasti itu adalah bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Bahkan termasuk di dalam hal keimanan.
Ya. Antara yang pasti itu ialah apa yang sedang ataupun telah kita ada. Apa yang sedang atau telah kita berdepan, itu kepastian. Nah, jadi hiduplah kita di atas kepastian, bukan di atas khayalan. Karena khayalan itu akan merugikan kita dan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, justru kita sedang bercakap tentang tajuk itu sampai kepada terakhirnya adalah muka surat 31, 32. Yang terakhirnya kita dipesan oleh musannif rahimahullah taala dengan penyataan bahawa nabi dibimbing oleh al-haq melalui firman-Nya. Sementara para wali dibimbing oleh kata-katanya yang memberi ilham di dalam hati mereka. Karena mereka adalah pewaris Nabi SAW, pengganti mereka dan pelayan mereka. Nah, itu kata-kata terakhir pada memberi gambaran bagaimana kita sepatutnya. Ya kan? Bagaimana kita sepatutnya. Nah, kesimpulannya daripada teks yang kita bacakan tadi, sepatutnya kita menjadi orang-orang yang dibimbing oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh pesan-pesan baginda Nabi SAW. Ya kan? Bukan dibimbing oleh hawa nafsu kita. Bukan dibimbing oleh iblis yang sentiasa mau merosakkan kita. Ya. Supaya penghujungnya, endingnya, kita menjadi pewaris Nabi. Ya, pewaris apa? Pewaris Nabi. Pewaris ubudiyah. Ya kan? Kita menjadi pewaris ubudiyah. Seperti mana baginda Nabi SAW. Itu kan? Nah, kerana baginda Nabi SAW itu adalah agama, pada keseluruhan perkara hidup ini ditunjukkan pada tubuh baginda Nabi SAW, termasuk perkataannya, perlakuan dan sebagainya. Nah, pada Nabi itu sendiri adalah ubudiyah yang sempurna. Nah, justru mewarisi Nabi dalam hal yang sedang kita bincangkan adalah mewarisi ubudiyah Nabi SAW yang sempurna. Ya, bukan ubudiyah berdasarkan kepada pikiran kita, tapi ubudiyah berdasarkan kepada baginda Nabi SAW yang dipimpin, yang dituntun oleh al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu nasihat terakhirnya. Dan malam ini kita sambung lagi, kata musannif rahimahullah ta'ala, Allah memiliki sifat kalam. Nah, ayat ini mau memberitahu kita bahawa Allah sentiasa bercakap. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung itu memiliki mempunyai sifat kalam. Nah, itu kita belajar daripada usuluddin. Ya. Sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah, kalam. Betulkah? Mana kau tahu betul, Mizi? Nah, kau belajar, kau cakap bah. Sebutkan sifat ma'ni itu. Nah, bagus. Dan ada juga pada sifat ma'nawiyah. Betul kan? Betul kan, Sila? Nah, kau sebutkan sifat ma'nawiyah itu. Nah, jadi dua situ kan. Ma'aninya adalah kalam. Ma'nawiyahnya adalah mutakalliman. Itu belajar dari usuluddin ya. Kalam, ini tulisan Rumi ya. Kalam artinya berkata, berkata-kata atau bercakap, ya, atau ngobrol. Jadi Indon sikit malam ini kan. Itulah kalam.
Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha berkata-kata. Musannif mau menerangkan itu kepada kita. Ya. Nah, kita paham sudah Allah ini Maha berkata-kata. Kemudian datang dengan sifat ma'nawiyahnya mutakalliman. Mutakal double L ya. Ini susahnya tulis Rumi ini. Mutakalliman. Nah, dengan makna sentiasa ataupun dengan makna dalam keadaannya, dalam keadaan atau begini sekarang, atau kita pakai begini, Pak. Sentiasa berkata-kata. Nah, itu terjemahan dari Usuluddin kan? Sifat ma'nawiyah itu adalah sifat kerja. Sifat keadaan kerjanya, keadaan perbuatannya, gitu kan? Nah, jadi keadaannya adalah sentiasa dalam keadaan atau sentiasa berkata-kata. Berarti Allah SWT sentiasa bercakap. Ya. Nah, baru timbul pertanyaan, bercakap dengan siapa? Nah, bercakap dengan makhluknya kan? Selain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Betul? Ya. Allah Subhanahu wa taala esa, zat yang esa. Nah, selain daripadanya sekalian makhluk, semuanya makhluk. Nah, berarti Allah berkata-kata dengan makhluknya. Allah berkata-kata dengan malaikatnya. Nah, ada dalil itu kan? Al-Quran, Al-Hadis. Allah berkata-kata dengan makhluk-makhluk yang lain. Bulan, bintang, matahari, segala planet-planet yang kita pun tidak tahu, planet, magnet semua. Ya. Allah berkata-kata dengan makhluknya jin. Allah berkata-kata dengan makhluknya manusia. Nah, itu kita belajar sudah semua orang. Masya Allah, Allah berkata-kata dengan kita, ya. Ya. Allah bercakap dengan kita, ya. Cuma metodologi, metod atau cara Allah berkata-kata dengan makhluk itu berbeza. Ya. Allah bercakap dengan Nabi Rasul. Nah, nanti kita baca Allah bercakap dengan Nabi Rasul. Allah bercakap dengan hamba-hambanya yang bukan daripada Nabi Rasul, berarti orang biasa. Allah bercakap. Ya, nah itu kita belajar sudah dalilnya. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Kita bincang sudah itu. Dasar itu ada sudah. Nah, jangan tiba-tiba tercengang. Ha? Allah bercakap dengan kita. Nah, bodohnya. Wajar sudah semua itu. Betul kan? Betul belajar sudah? Betul Lina? Oke. Jadi kata musannif, Allah memiliki sifat kalam. Nah, justru musannif memberitahu kita, Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat kalam. Dia mempunyai sifat berkata-kata, sifat bercakap, sifat berbicara. Nah, justru dia berbicara dengan siapa? Dia berbicara dengan hamba-hambanya yang terdiri daripada makhluk-makhluknya. Gitu. Kan? Nah, musannif mendatangkan. Dia telah berbicara dengan kalamnya. Dia ay Allah Subhanahu wa taala. Dia ay Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan kalamnya. Kalamnya? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu termaktub di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya kan? Allah bercakap-cakap, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Akan sebagai berkata-kata. Nah, akan sebagai berkata-kata itu syubhah, mutasyabihat sudah di situ ayatnya. Ya. Ulama-ulama salaf mengatakan nak terpulang pada Allah, kami tidak tahu mau menguraikannya. Terserah pada Allah saja maknanya. Sedangkan para ulama khalaf berusaha memaknakan, ya, apa makna diberikan. Nah, berkata-kata sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, katanya begitu.
Tetap tidak memaknakan secara khusus, betul? Okey. Jadi katanya, dia, Allah SWT telah berbicara dengan kalamnya, dengan Nabi Musa AS. Ya betul, itu termaktub di dalam Al-Quran. Itu adalah kalamnya, itu adalah percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Bukan ilhamnya. Nah, ilham itu berlaku ke atas manusia biasa yang bukan nabi, yang bukan rasul. Jelas Al-Quran menyatakan itu. Tetapi kepada baginda nabi, baginda rasul, nah Allah berkata-kata dengan mereka, Allah bercakap dengan mereka. Bagaimana? Nah, jangan tanya, para ulama salaf tidak memaknakan, para khalaf pun sama saja tidak memaknakan, cuma meletakkan makna sesuai dengan cara berfikir kita saja, kan? Nah, begitu. Okey. Bukan makhluk, kata musannif. Nah, kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Kenapa disebutkan bukan makhluk? Pada menggambarkan tidak ada perantaraan. Nah, jika bukan makhluk, tidak ada perantara. Jika makhluk, nah ada perantaranya, kan? Apa perantara berbicaranya kita, Lina? Berbicaranya makhluk, apa perantaranya? Apa? Kau cakap saja apa? Mau cakap orang putih pun tidak apa-apa. Kau tahu ke aku pandai orang putih? Kau ingat apa? Mulut bilangnya. Tidak spesifik ya, spesifiknya lidah, tahu tak? Lidah kita. Nah, itu alatnya, kan? Nah, jika kau tidak ada lidah, kau ada mulut. Apa a? Nah, kan? Betul, kan? Ada orang yang ada mulut tapi tiada lidah. Nah, dia mau cakap macam mana? Pernah tengok kah? Ada, kan? Jadi perantaranya adalah lidah. Allah Subhanahu wa taala kalamnya bukan makhluk. Nah, berarti dia tidak tidak perlu kepada alat. Betul, kan? Nah, tidak perlu kepada alat yang namanya lidah. Tidak perlu kepada alat apapun. Yang mana alat-alat itu adalah sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Seperti telinga. Telinga adalah alat. Betul? Di mana ia melekat kepada makhluk. Berarti itu makhluk. Yang namanya alat melekat kepada makhluk, itu makhluk. Faham kan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bersifat dengan sifat makhluk. Maka karena itu musannif mengatakan itu adalah kalamnya. Berarti qadim. Berarti kalamnya itu qadim, bukan makhluk katanya. Ya, kan? Nah, jika makhluk baru. Jelaskah? Nah, jika baru perlu kepada alat. Nah, jika perlu kepada alat, apa alatnya untuk dia berkata-kata? Mau besarkan suara, perlu kepada mikrofon. Perlu kepada speaker. Ada mikrofon, ada speaker. Jika tiada elektrik, suara kecil juga, bahkan. Nah, berapa banyak alat kita perlukan di situ. Nah, apalagi mau menterjemahkan suara. Ada kalanya suara diterjemahkan, gitu kan? Macam-macam. Maha sempurna Allah menjadikan alat kita boleh menterjemahkan suara, tahu kan? Oh, ini bahasa orang putih. Oh, ini bahasa Cina. Ini bahasa Korea. Ini bahasa Tamil. Ini bahasa apa? Allah meletakkan di telinga kita satu alat. Sudah boleh menterjemahkan, ya. Adapun tidak tahu, itu berdasarkan kepada pengetahuan kita, kan? Nah, jika kita tahu, tahu saja. Okey. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, alat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu pun cukup canggih sudah. Alat. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kepada alat, bagaimana maha canggihnya. Faham tak? Nah, itu maksud musannif, ya. Itu adalah kalamnya yang qadim. Itu adalah kalamnya yang Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kalam itu qadim, bukan baru. Nah, karena itu musannif mengatakan bukan makhluk, ya. Nah, jika makhluk baru saja kalamnya. Ya, kan? Okey. Kalamnya itu adalah ilmu ghaib. Bahkan
musannif mentahqiqkan kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim itu adalah bagian daripada ilmu ghaib. Nah, sekarang datang pula istilah ilmu ghaib pula. Adalah sebahagian daripada ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu apa, Lina? Mimi mana Mimi? Nah, ilmu ghaib itu apa, Mimi? Tak tahu. Kau jawab tak tahu bah? Ilmu Mimi jawab tidak, tak tahu bah dia. Ilmu ghaib itu apa, Rantau? Ha? Apa kau ilmu ghaib itu apa, Abang Arif? Kantui semua. Ilmu ghaib itu apa, Kak Lisa? Mana Kak Lisanya? Di sana, ujung sana. Kenal sudah. Ilmu ghaib itu apa, Fas? Nah, siapa yang tahu? Nampaknya semua orang tidak tahu. Jul tahu? Nah, bilang Rantau Jul tahu. Rantau yang bilang, aku tumbuk dia, Pak. Dia kasih tahu kau. Nah, apa Jul? Nah, tidak tahu juga, Pak. Nah, kalaupun tahu, tapi salah, Pak. Yang kau tahu itu salah. Kenapa? Karena kau tidak yakin dengan apa yang kau tahu. Betul kan? Nah, aku pun tidak tahu apa itu ilmu ghaib. Betul, Pak? Ya. Apa itu ilmu ghaib? Aku tidak tahu dari sudut bentuknya, ya. Konsepnya aku tidak tahu. Tapi kalau ilmu itu dimaksudkan pengetahuan tentang ghaib, nah itu Allah menyatakannya di dalam Al-Quran. Nabi menyatakan dalam hadis yang begitu banyak. Ya, paham nggak? Nah, bila disebut ilmu ghaib secara tunggal, berarti ada disiplin, ada satu disiplin ilmu, tahukah? Nah, itu orang panggil ilmu ghaib. Macam orang sekarang pandai bercakap, aku belajar ilmu ghaib. Nah, itu bohong semuanya. Tahukah? Tetapi pengetahuan, nah, pastikan kamu orang betul faham ya. Pengetahuan tentang ghaib, nah itu tidak boleh disandarkan kepada ilmu ghaib dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Ya. Ilmu ghaib yang kita sebutkan tadi berarti perlu ada disiplinnya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Nah, perlu ada disiplinnya. Betapa di gunung kah, apa agak. Misalnya, nah itu ilmu ghaib tentang itu. Tetapi yang kita maksudkan ilmu ghaib di sini adalah pengetahuan tentang ghaib. Nah, dhabitnya kasih betul. Supaya kamu orang tidak salah faham. Nanti tiba-tiba mengajar orang ilmu ghaib pula. Merapu saja. Adapun pengetahuan tentang ghaib itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, terus. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang mereka alladzina yu'minuna, orang-orang mereka yang beriman, mereka-mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, ya, perkara yang gaib. Nah, sehingga ulama tafsir mengatakan perkara yang gaib di situ termasuk Allah, ya, ataupun seluruh rukun iman yang 6 disebutkan. Seluruh rukun iman yang 6, nah itu semuanya gaib. Ya kan? Beriman dengan perkara yang gaib. Nah, termasuk di sana syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. Nah, itu adalah perkara-perkara yang gaib. Kenapa disebut gaib? Karena tidak kelihatan pada mata kasar kita. Nah, itu disebut gaib. Jelas ya? Oke. Jadi katanya, kalamnya itu, kalam Allah Subhanahu wa taala itu
adalah ilmu ghaib. Nah, boleh saja disebut adalah bahagian daripada ilmu ghaib. Adalah bahagian daripada pengetahuan tentang ghaib. Nah, itu ayatnya ya. Bahagian daripada pengetahuan. Tentang ghaib. Itulah ilmu ghaib. Jangan merapu. Tahu tak? Nanti merapu bangkil. Kau belajar apa bangkil di pondok Walid? Aku belajar ilmu ghaib. Nah, kalau kau belajar ilmu ghaib, apa ilmu ghaib yang kau belajar? Pengetahuan tentang perkara-perkara yang ghaib seperti mana disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran dan disebut Nabi dalam hadis. Nah, itu betul. Nah, kau belajar ilmu ghaib itu macam mana? Aku kena betapa di ladang di dalam kelapa sawit payah itu 40 hari. Bertemankan lintah, pacat segala. Nah, itu merapu saja semuanya. Tahu tak? Jelas ya? Okey. Jadi apa mau dicakap, apa mau disampaikan oleh musannif kepada kita? Kalamnya itu adalah ilmu ghaib. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengetahuan tentang ghaib yang termasuk perkara dituntut kita beriman, betul? Yang ghaib itu dituntut kita beriman kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan hal-hal perkara-perkara yang ghaib. Nah, perkara yang ghaib itu termasuk kalam Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah di sana. Nah, ini pentingnya. Fakta ini menjadi dasar penting kerana nantinya kita bercakap tentang ilham, nantinya kita bercakap tentang komunikasi hati. Nah, semalam saja kita bercakap komunikasi hati. Hari ini bukan saja orang, 2-3 orang datang tanya, telefon tanya. Ada kitab-kitab yang Walid mau baca itu memang cerita mengajar tentang hati kah? Padahal kitab tu Fathur Raghibin itu Usuluddin, tahu kah? Nah, orang bertanya-tanya. Mereka mula melihat. Nah, Walid pun merasakan macam ini satu benda baru kah aku cakap? Orang tidak pernah cakap kan? Nah, bukan manusia saja, jin pun datang matanya. Okey. Jadi supaya apa? Supaya nanti kita akan daripada fakta ini kita akan berkembang mempelajari komunikasi rohaniah. Nah, itu lebih besar ya. Komunikasi rohaniah. Kita akan bercakap tentang ini banyak nantinya. Mukjizatnya, ilhamnya apa? Ya. Kita akan bercakap tentang itu. Nah, jangan sampai nanti kita bercakap tentang komunikasi hati. Nah, ini kita tidak faham. Nah, kita nanti kontra. Ya, betulkah? 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 Padahal belajar sudah. Ya, jadi pertama, jangan tidur ketika kita belajar ini. Yang kedua, jangan berkhayal ketika kita belajar ini. Dan nanti kita terlepas pandang maklumat. Ya, tertanya-tanya lagi. Okey? Terus. Jadi rupa-rupanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ilmu ghaib. Jadi hukum ke atasnya adalah wajib beriman kita kan? Nah, wajib beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan kita, berkata-kata dengan kita. Nah, itu saja. Faham kan, Makil? Nah, nanti baru timbul pertanyaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan kita? Baru timbul pertanyaan itu. Nah, jangan pertanyaan itu timbul sedangkan hal ini kau tidak paham. Nah, jelas. Okey. Ia ay Allah Subhanahu wa taala. Ia ay Allah Subhanahu wa taala. Berkata-kata, nah berkalam itu, berkata-kata, berkalam itu, ya. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan suatu kalam, dengan suatu kata, bukan satu kata. Bahasa di situ kan itu menggambarkan percakapan, bukan bahasa, menggambarkan bentuk percakapan. Dengan suatu kalam, nah kalam di situ ay bentuk percakapan
yang dapat difahami oleh hambanya itu. Di mana? Dapat difahami oleh hambanya. Dalam arti kata yang lain, Allah bercakap, berbicara, dan yang dicakapkan itu, kita sebut apa? Perkataannya itu, ya, apa yang dikatakannya itu dapat difahami oleh hambanya, baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Jelaskah? Nah, sama saja. Nanti kita kembangkan lagi. Allah berkata-kata dengan kita. Nah, kata-kata itu dapat difahami oleh hambanya, oleh kita, dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan belajar sudah kita sedikit sebanyak. Orang yang sempurna hubungannya dengan Allah SWT akan memahami kata-kata Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Jadi jika tidak dipahami, nah itu tandanya hubungan kita tidak sempurna dengan Allah. Nah, apabila hubungan kita tidak sempurna dengan Allah, salah satu punca hubungan kita tidak sempurna dengan Allah adalah alat hubungan itu rusak. Tahu tak? Alat hubungan itu rusak. Apa alatnya? Hati kita. Nah, hati kita rusak sudah. Hati kita dipenuhi dengan dunia, cinta dunia. Hati kita dipenuhi dengan macam-macam sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu hati kita perlahan-lahan menjadi rusak. Ya. Nah, mungkin sisi lain kita menyebut hati kita sakit. Rusak dan sakit. Ya kan? Sakitnya dengan sebab apa? Mungkin dengan sebab syirik, mungkin dengan sebab munafik, mungkin dengan sebab nifak, mungkin juga dengan sebab fasik. Nah, hati kita menjadi rusak. Ya, itu berdasarkan kepada keadaan rusaknya. Kadang-kadang rusaknya sekadar fasik begitu. Jika tidak diperbaiki, tidak diobati, nah perlahan-lahan rusaknya menjadi nifak, menjadi munafik. Nah, tetap jika tidak dibaiki, diobati, nah perlahan-lahan bertukar menjadi syirik. Nah, itu lebih parah, kan? Lebih parah lagi keadaannya. Dan memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah barang tentu komunikasi rohaniah itu menjadi gagal. Ya kan? Gagal menanggap komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya, yang kita istilahkan dulu ya komunikasi rohaniah. Nah, itu yang terjadi. Jelaskah? Nah, sedang jika hubungan kita bagus, baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dalam keadaan yang beriman, bersih daripada syirik, bersih daripada fasik, nifak dan syirik. Nah, hati ini akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Komunikasi bagaimana? Komunikasi seperti mana yang disebutkan bahwa dalam gambaran yang disebutkan tadi, Nabi Musa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala perbicarakan dengannya. Betul kan? Nah, nanti kita akan jadi orang yang memahami walaupun melalui ilham apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jelas gitu? Semua itu menuntut hati kita yang bersih, tahukah? Jadi belajarlah untuk membersihkan hati. Dan kita belajar sudah kotoran itu namanya. Nama kotorannya pun kita belajar sudah. Apa nama kotorannya? Sila. 3. Apa? Syirik. Nah, kotoran bilang sila namanya syirik. Nah, jika kotoran syirik itu ada di hatimu, apa yang akan terjadi? Jadi apa? Nah, ditanya apa? Jika kotoran syirik itu ada di hatimu, nah apa yang akan terjadi? Rosak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tergolong dalam musyrikin, nah begitu kan? Nah, rosak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, kita belajar sudah dalilnya. Ya kan? Jelas sudah. Syirik itu tidak diampunkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bukan tidak diampunkan ya, tidak diampunkan di akhirat. Nah, Allah tidak menerima syirik. Melainkan kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Nah, apalagi di hari akhirat kelak.
Bangkil, kau ingatkah dalil Allah tidak menerima syirik di dunia dan di akhirat? Kantui bah kan? Kantui. Kantui bah. Mangkil bilang kantui terus saja dia. Nah, siapa aku mau tanya? Atul bah. Kau ingat ke dalilnya? Allah tidak menerima syirik di dunia dan Allah tidak menerima syirik di hari akhirat. Buat pandai buat Atul. Baru jadi anakku 3 hari saja pandai sudah dia. Nah, itu dalil yang menjadi bukti ya Allah tidak menerima apapun yang terikat, tertambat, terbelenggu dengan syirik ketika di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apapun termasuk diri kita ya di hari akhirat kelak. Surah Al-Kahfi bilang Syatul ayat 110. Ya, nah itu terkait mana? Terkait dunia kan, betul kan? Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah itu terkait dengan dunia. Allah tidak menerima kita di dunia. Nah, terkait dengan akhirat tadi surah apa betul? Surah An-Nisa ayat 1 ayat 48. Surah An-Nisa ayat 48 bilang betul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kita di hari akhirat. Allah, ya Allah. Innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu surah Nisa, An-Nisa ayat 48. Allah, ya Allah. Nah, ayat yang kita bacakan tadi, surah An-Nisa maupun surah Al-Kahfi ayat 110 menunjukkan bahawa besarnya kotoran yang namanya syirik. Betul kan? Menunjukkan besarnya kotoran yang dinamakan syirik itu. Nah, bayangkan jika kotoran itu melekat di dalam alat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan. Bolehkah? Boleh Kalina? Kau boleh membayangkankah? Nah, hatimu, kemarin ku ajar tentang hati. Nah, hari ini ku cakap lagi. Syok tentang hati ini rupanya. Ya, hati. Begitu Pak Abang Arif. Nah, bayangkan di hatimu ini melekat keseluruhannya. Nah, syirik itu meliputi, para ulama mengatakan begitu ya. Syirik itu meliputi. Ya. Nah, kalau andai kita menggunakan istilah kotoran syirik, nah berarti kotoran itu meliputi hati kita. Nah, karena itu akan menyebabkan kita syirik kepada Allah SWT. Nah, kita menggunakan istilah kotoran. Bayangkan ya, hati ini adalah alat komunikasi ya antara diri kita dengan Allah. Nah, bayangkan alat ini kotor dengan kotoran yang terbesar. Boleh bayangkan kan? Allah. Nah, berarti dia mungkin tiada komunikasi terus. Mungkin tidak ada komunikasi terus. Mati di situ saja. Khitab, ya kan? Nah, sebab itu syirik hukumnya kafir. Hukum dalam konteks usuluddin, ya, fatwa usuluddin, syirik adalah kafir. Betul kan? Nah, kafir itu artinya apa? Kafir artinya apa? Nah, tertutup mata hatinya, ya. Makna asal epistemologi perkataan kafir adalah tertutup mata hati. Nah, bayangkan hatinya tertutup, mata hati tertutup, semua sudah nah, tertutup mata hati. Nah, berarti buta, ya. Tertutup mata hati berarti buta. Buta di dunia, buta di akhirat.
Itu yang Allah sebutkan di dalam Quran. Man kana fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa yang buta mata hatinya di dunia, buta juga dia di hari akhirat kelak. Nah, sesat perjalanannya. Perjalanannya dari dunia sampai akhirat sesat saja. Menyeleweng saja. Ya, syirik dan syirik dan syirik dan syirik dan syirik dan syirik dan syirik sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, itu maksudnya. Man kana fid dunya a'ma. Tengok dalilnya sekejap. Mu'jam kita tak datang. Abu ya ganti mu'jam sekejap. Man kana fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Ya, siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka buta juga mata hatinya di akhirat. Berarti sampai ke akhirat. Wa adalla, dan sesatlah sabila, perjalanannya. Ya, antara dunia sampai akhirat. Ini dunia, nah ini akhirat. Katakan dari sini sesat sudah, berarti mau sampai ke sini pun sesat terus. Nah, Allah naudzubillah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Nah, kita jahil, kita pun banyak tidak tahu. Mungkin ada saja kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan kita. Moga-moga tidak sampai kepada syirik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah itu jika kotorannya sebagai syirik. Yang kita andaikan bahwa syirik itu adalah kotoran yang paling merusakkan. Ya, merusakkan hati kita ini. Ini yang perlu kita bimbang. Kotoran yang merusakkan hati ini yang kita perlu bimbang. Betul kan? Bukan sampah-sampah yang namanya putus cinta. Ya kan? Yang namanya putus cinta itu cuma sampah-sampah saja, atau debu-debu saja, kan? Adapun kotorannya itu adalah syirik. Nah, jadi jangan sampai syirik menempati hatimu. Nanti dia akan merosakkan seluruh hatimu, merosakkan alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kita gagal berkomunikasi. Ya. Sedangkan Allah Maha berkomunikasi, Allah Maha berkata-kata. Ya kan? Kita sebut sudah tadi. Tapi oleh kerana hati kita sudah dikotori dengan syirik, nah mungkin membawa kepada matinya hati atau butanya hati. Nah, komunikasi itu menjadi gagal. Jelas kan? Yang kedua, kotoran yang kedua, siapa yang sebut tadi? Si Mimi sebutkan nifak. Kotoran nifak. Nah, hukum nifak sama saja dengan kafir. Kan? Hukum nifak sama saja dengan kafir. Hukum dari segi akidah. Adapun dari segi ibadah, nah dia seperti orang Islam sama saja yang lain. Ya, matinya perlu dikebumikan, dikafankan, disembahyangkan dan sebagainya. Itu hukum ibadah. Adapun hukum akidah, nah sama saja dengan kafir. Berarti dia pun tertutup mati hati juga bernifak itu. Paham kah? Kotoran itu perlu disingkirkan, jangan sampai ada di hati, jangan sampai ada di hatimu. Ya. Dan seterusnya, kotoran paling rendah, paling kecil, paling ringan. Ya. Walaupun paling ringan pada sisi orang-orang kerohanian tidak boleh dianggap ringan begitu kan. Nah, sampai-sampai para ulama mengatakan jangan menganggap dosa kecil itu kecil dan berterusan melakukannya, karena yang kecil itu boleh menjadi besar. Ya kan? Nah, oke. Begitu juga jangan sampai pada hatimu ya melekat kotoran-kotoran nifak. Yang boleh disebut sudah tadi, jika kau tidak obati ketika nifak, dia akan membawamu kepada munafik. Jika kau tidak obati ketika dia sampai kepada munafik, dia akan membawamu kepada syirik. Nah, jika sampai kepada syirik sudah pun masih tidak diobati, nah akan berlaku ini, tertutup mata hati. Ya, tertutup mata hati kita. Nah, ketika tertutup mata hati kita, kita akan gagal memahami komunikasi rohaniah, yakni antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sentiasa berkomunikasi dengan kita. Nah, dalilnya kita baca sudah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sentiasa memberitahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Nah, kita sentiasa berada dalam pengetahuan baik buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, Allah menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Nah, hanya saja kerana mati sudah alatnya, rusak sudah alatnya, nah kita tidak memahami.
Yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik. Orang mengaji pondok, mengaji kitab, belajar untuk ilmu, dianggap buruk. Yang melepak pasar malam, nah itu dianggap baik. Nah ini yang terjadi kepada manusia pada hari ini. Tahu tak? Nganga di plaza, di mall-mall itu dianggap baik. Ya, yang mengaji, yang zikir, yang itu dianggap tidak bagus. Nah, sampai-sampai mezi pun terpalit juga sikit-sikit. Mengaji tidak bagus. Lepak pasar malam bagus. Contoh, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Okey, Pak. Jadi katanya, ia ay Allah Subhanahu wa taala berkata-kata bercakap kepada Nabi Musa alaihissalam, baginda Nabi Musa, dengan suatu kalam, dengan suatu bentuk percakapan yang dapat difahami oleh hambanya itu, di mana Nabi Musa memahaminya. Mungkin orang lain mendengarnya tidak paham, tetapi Nabi Musa memahaminya. Faham tak? Nah, begitulah nantinya Allah berkata-kata dengan setiap kita yang memahaminya, bukan orang lain. Faham tak? Ya, jelasnya? Okey. Sehingga katanya, sehingga kalam itu dapat difahaminya tanpa perantara. Sehingga kalam, nah perkataan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu dapat difahaminya ai Nabi Musa alaihissalam. Dapat difahaminya dhamir ganti nama itu kembali kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara, tanpa alat, tanpa perantara, sebut sudah di awal tadi, tanpa alat. Nah, Nabi Musa dapat memahami. Bukan dengan telinganya. Telinga itu alat kan? Nah, Nabi Musa dapat memahaminya. Bukan dengan lidah. Nabi Musa dapat memahaminya. Bukan dengan akal semata-mata. Nah, dapat memahami tanpa perantara. Jadi mau pikir macam mana? Kita pun tidak tahu pikir kan? Nah, itulah ilmu ghaib yang kita sebutkan tadi. Itulah pengetahuan tentang ghaib yang kita sebutkan tadi. Jelas kan? Masya Allah. Dan katanya, dan dia ay Allah Subhanahu wa taala juga, dan dia ay Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pengantara. Nah, ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa kepada baginda Nabi, yang diwahyukan kepada baginda Nabi tanpa pengantara. Ya. Ada pendapat ulama, ada pendapat yang mengatakan Jibril membacakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat begitu. Sementara pendapat yang lain mengatakan Jibril cuma menyampaikan. Berarti Jibril bukan membacakan. Jibril cuma menyampaikan. Nah, apa disampaikan oleh Jibril itu difahami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendapat yang paling jumhur, paling majoriti di kalangan ulama. Nah, kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di antara hadis Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahyu turun kepadaku seperti bunyinya loceng dalam jarak yang jauh." Ada hadis tentang itu, ya. Nabi ketika turun kepadanya wahyu, bunyinya seperti loceng dalam jarak yang jauh. Nah, tidak tahu bah, mungkin ring. Nah, kemudian bunyi itu menjadi faham pada sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham kan? Wallahu alam. Kita tidak berani campur urusan itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang membawanya, yang menanggung wahyu itu sehingga sampai kepada baginda Nabi, dan kemudian wahyu yang menjadi kalam Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke pengetahuan Nabi, ya. Dan Nabi mengetahuinya. Bentuk mana? Nah, tidak perlu kita bincang. Urusan itu adalah urusan Allah. Jadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan dia juga berfirman, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Nah, firman itu termasuk kalam. Ya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, nah itu termasuk kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca sekarang berhuruf, bersuara, nah itu baru. Ya. Pun begitu para ulama mazahib. Nah, ini termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebut sebagai salaf akhir. Ada yang mengatakan salaf akhir, ada yang mengatakan salaf sani. Ya, satu generasi salaf, kemudian datang generasi khalaf,
Nah, sampai kepada Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal dikatakan salaf sani. Ya. Kerana apa? Kerana dia bangun untuk mendoktrinkan pemikiran salaf, walaupun berlalu sudah zaman salafnya. Ya, berada di zaman khalaf sudah, tapi dia membangunkan, mendirikan, ya, dalam bentuk yang lebih sesuai dengan masyarakat ketika itu. Ya. Nah, itulah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi pada keseluruhannya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, nah ini pemuka-pemuka, pelopor-pelopor besar, ya, yang kecil-kecil berada di bawah mereka. Nah, semuanya sepakat, ya, semuanya sepakat tentang apa? Sepakat tentang Al-Quran itu qadim. Ya, sepakat tentang Al-Quran itu qadim. Nah, nanti timbul yang qadimnya yang mana? Itu kan? Nah, kita langsung bercakap tentang usuluddin sekarang. Yang qadimnya yang mana? Yang qadimnya yang datang kepada Nabi SAW tidak berhuruf, tidak bersuara, ya, tidak segalanya, tidak. Tetapi difahami oleh baginda Nabi SAW maksud, tujuannya, termasuk apa yang dibicarakan. Nah, itu yang qadim. Jelas kan? Nah, tetapi para ulama kemudian boleh sebut tadi sepakat atas nama menjaga, memuliakan, mensucikan Al-Quran itu. Nah, disebut Al-Quran pada keseluruhannya qadim. Faham tak? Walaupun yang kita baca sekarang yang dibukukan itu baru. Betul kan? Nah, jelas. Nah, jadi katanya Allah SWT juga berfirman. Nah, berfirman itu termasuk berkata-kata tadi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Habibullah SAW, tanpa pengantara. Sama saja, baginda Nabi SAW pun menerima wahyu daripada Allah SWT, menerima kalam Allah SWT tanpa pengantara. Yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ada khilaf nanti, kamu orang akan berjumpa dengan khilaf. Sepanjang kajian nanti akan berjumpa dengan khilaf. Nah, khilaf cuma paling banyak dua saja. Yang boleh sebutkan tadi sudah. Ya. Mendengar bunyi seperti bunyi loceng dalam jarak yang jauh. Nah, satu, yang lain mengatakan Jibril baca kepada baginda Nabi SAW. Nah, contoh, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ pun ada khilaf juga, Pak. Iqra' kata Jibril, bacalah olehmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW berulang-ulang, Madza aqra', aku nak baca apa? Apa yang aku perlu baca? Kata Nabi SAW. Nah, Jibril menyambungnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang menjadi dalil ilmu, dalil belajar, dalil menuntut ilmu. Nah, turun-turun saja wahyu suruh mengaji sudah. Tahu tak? Turun-turun saja wahyu pertama untuk mendidik umat. Nah, suruh mengaji sudah, suruh belajar saja. Nah, itu pun menjadi masalah orang tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Pandai sudah. Ini kan? Rasa pandai sudah mungkin. Wallahu a'lam. Okey. Itulah Al-Quran. Nah, jadi musannif mentaukidkannya. Itulah Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran itu turun sebagai berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita umat. Begitu kan? Nah, karena itulah dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, Allah menyebutnya dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Tetapi Muhammad bercakap berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, wahyu yang diturunkan kepadanya diterima dan difahami. Nah, kemudian dilantunkan dalam bentuk ayat supaya umat itu boleh memahaminya. Ya. Nah, kita pun lantun dalam bentuk ayat. Betul kan? Jadi ayat ini kadang-kadang bunyinya macam lain, maksudnya macam lain, gitu kan? Nah, hanya orang-orang yang melantunkannya saja faham, betul? Bunyi macam lain. Tapi mafhumnya, fahamnya macam lain. Khususnya ayat orang-orang bercinta, gitu kan? Aku sedang menganyam permaidani kasih. Nah, apa itu?
Marilah kita bersama-sama menganyam permaidani kasih. Wah, siapa yang boleh faham itu? Melainkan orang yang berada di dalamnya, betul kan? Nah itu. Kau faham kali nak? Kau fas mungkin kau faham, pengalaman sudah. Kau, Atul, Sila. Sila boleh faham enggak? Tidak paham kan? Nah, baru belajar, tidak apa-apa. Apa lagi? Apa lagi Buya? Ayat-ayat macam itu. Membina mahligai. Dia ada ayat canggih lagi. Mari kau cerita sikit, Pak Arif. Macam mana ayatnya tu? Nah, aku sikit saja tadi. Apa tadi? Menganyam permaidani kasih. Wah. Jadi susah mau paham kan? Nah, jadi disitulah yang boleh dimaksudkan tadi. Mari kau mau kasih ayatnya kah? Ada kah? Kau ni mengarut saja, Pak. Aku tu pengalaman yang lama dulu. Sekarang tiada sudah. Sekarang tiada sudah. Hatiku sekarang kosong saja. Kau tahu kah? Kau bah yang berbunga-bunga sekarang ni. Pak Cik Japar pun berbunga juga kah? Alhamdulillah, syukur bah. Semua yang namanya anak-anak muridku berbunga-bunga saja hati. Aku saja yang hati ini kosong saja sekarang. Aku mau isi dengan Allah dan Rasul saja. Yang lain-lain ku tidak mau sudah. Mizi? Lain ku tidak mau sudah. Okey bah. Nah, itulah Al-Quran. Jadi, kenapa dengan Al-Quran? Nah, Al-Quran bahasanya, sastranya tidak boleh difahami oleh semua orang, melainkan ahlinya. Faham kah? Nah, sebab itu kenapa dan mengapa kau baca makna Quran kau tidak boleh terus-terus pakai saja. Kau perlu merujuk kepada ahlinya. Nah, kerana itu nilai sastra dan ketinggian epistemologi ayatnya, epistemologi perkataannya tidak ada bandingan. Tahu kah? Nah, kerana itu walaupun wujud hari ini baca makna, itulah dipakai. Nah, itu kelompok-kelompok Wahabi itu kan. Nah, Al-Quran difahami secara literal, secara lafzi. Sedangkan lafzi itu makna di kulitnya saja, tahu kah? Sedangkan kulit itu sendiri ada 7 lapisnya. Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis, kulit ada 7 lapis, kulit manusia ada 7 lapis. Telah dibuktikan oleh sains. Ada 7 lapisan kulit. Tahu kah? Nah, semua kulit yang namanya kulit ada 7 lapis. Al-Quran menyatakan itu. Kan? Macam mana bunyinya? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dalam Quran. Ya. Surah apa? Tabarakalladzi. Al-Mulk. Nah, pandai bakal orang. Aku ni teruk lah. Semakin lama semakin teruk saja aku. Lupa semuanya. Alladzi, dialah yang menciptakan. Alladzi khalaqas samawat. Dialah yang menciptakan langit. Sab'a samawat, 7 lapis. Disebut dengan, dalam tafsir menyebutnya 7 lapis. Sab'a 7. Samawat, lapis langit. Samawat dibaca dengan samawat, sama plural, singular, satu, tunggal. Samawat jamak bacaannya, plural bacaannya, ya kan? Ada alif ta, alif ta apa? Alif ta jamak muannas salim. Mana kakak mana? Mau tanya kakak. Mana kakak? Nah, ada di situ dia. Promote bagi ingat. Kan? Barulah ingat kakak. Tidak bukan ingat. Tambah duk main telefon mula-ala ni kan. Hilang habis ada. Lepas kata mai cari mengaji kat Ustaz Mendan boleh menyakit semua. Okey. Samawat alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Perkataan tibaqa, tabaqa berarti teguh, utuh. Allah menjadikan 7 lapis langit yang utuh, yang teguh. Nah, demikian juga pada ayat lain 7 lapis bumi yang teguh, yang utuh.
Nah, siri 7 ini disepakati oleh ulama berlaku pada semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tidak pasti sejauh mana benar, tapi ini komentar para ulama, manusia pun rupanya 7. Tahu tak? Nah, rupa seperti aku sekarang ini ada 7 lagi, 6 lagi bah, campur aku. Tahu tak? Nah, ada sudah. Terjadi sudah. Ada orang bilang jumpa dengan Walid di Masjidil Haram. Dia bilang sembang-sembang dengan Walid, cakap-cakap dengan Walid. Padahal tahun itu Walid tidak pergi ke Makkah. Ada sudah. 2 kali aku jumpa orang seperti itu. Jadi aku pun faham, mungkin aku yang ke-6 kah, yang ke berapa kah, aku tidak tahu kan. Nah, duplicate. Bukan duplicate, menyerupai, tahu tak? Nah, nanti kita jangan terkejut. Bangkil ada di sini, kita pergi ke Kuala Lumpur jumpa lagi bangkil. Nah, jangan terkejut kita. Begitu bah. 7. Nah, itu bukan fakta yang diputuskan ya, bukan khitab ya. Ini andaian. Tentang itu. Adapun 7 yang lain ada kesepakatan para ulama. Okey? Nah, itulah Al-Quran. Sangat-sangat tinggi nilai bahasanya. Kita tidak tahu. Kan? Nah, kalau Allah SWT sebut, nah apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk sebagai contoh. Kan? Nah, tafsiran kepada ayat itu pun boleh jadi satu kitab yang begitu banyak, tahukah? Satu kitab yang berjilid-jilid. Masya Allah. Jadi Walid bukan ahlinya Al-Quran, ahlinya Al-Quran Abu Yawah. Dia tahu saja. Okey. Al-Quran selanjutnya, Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat kukuh. Adalah tali Allah yang kuat kukuh. Nah, ini majaz. Jangan difahami bahwa Al-Quran itu seperti tali, bukan. Majaz untuk menggambarkan satu nah, kalau kita sekarang bilang teks gitu kan, satu teks yang sangat kukuh, sangat kuat dari sudut apapun. Ya. Nah, sekarang orang bercakap tentang ilmiah. Dari sudut sains, Al-Quran cukup kuat faktanya. Ya. Dari sudut ekonomi, Al-Quran sangat kuat faktanya. Dari sudut sosial, Al-Quran sangat kuat faktanya. Dari sudut politik, Al-Quran sangat kuat kuasanya. Faktanya. Dari sudut kerohanian, Al-Quran sangat kuat. Nah, dari sudut apapun, Al-Quran sangat kuat. Paham kan? Sebab itulah disebut wa'tasimu bihablillah. Kemudian diterjemahkan, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Diterjemahkan dengan tali Allah. Nah, tali Allah itu Al-Quran. Itu yang kita sebutkan tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu wahai orang-orang yang beriman, orang Islam, dengan tali Allah. Nah, Al-Quran itu, tali Allah, Al-Quran itu jami'ah, keseluruhannya. Jangan kau pegang ini sikit, kau pegang itu sikit, ini kau terima, itu kau tidak terima, ini kau peduli, itu kau tidak peduli. Nah, terima Al-Quran, pegang Al-Quran keseluruhannya. Sungguh-sungguh. Kenapa? Al-Quran itu akan menguatkanmu. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri adalah kuat. Paham tak? Paham tak? Nah, begitu. Mau bercinta, pakai Al-Quran mah. Bukan bercinta pakai ikut nafsu kita. Mau dating dalam hutan kelapa sawit lah. Betul kan? Bercinta menggunakan Al-Quran. Ya, Walidku jampi-jampi juga pakai. Itu jampi. Bukan itu yang kumaksudkan. Nah, bercinta menurut apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Begitu kan? Betul loh. Jangan menurut apa yang diajarkan oleh hawa nafsu manusia. Kemudian kita menerima hawa nafsu manusia itu menjadi hawa nafsu kita. Nah, akhirnya kita menggunakan apa yang dipromosikan oleh hawa nafsu. Nah, itu yang jadi karut semuanya itu. Tahu tak? Bangkil. Nah, aku ingatkan kau selalu, aku takut kau lajak sudah. Nanti kau, aku takut bah. Jadi bangkil, aku ingatkan lagi sekali, kalau mau menikah kasih tahu ya.
Nah, kami ramai-ramai ini kita kutip bahasa orang 2 ringgit kah, 3 ringgit kah, selesai urusan mas kawin bakau. Kan susah bangkil. Okey. Allah ya Allah. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat kukuh. Peganglah, berpeganglah. Nah, sampai-sampai ya Walid sebut ya ini berdasarkan kepada pengetahuan yang Walid belajar dan berdasarkan kepada pengalaman. Siapapun yang berpegang dengan Al-Quran, dia kuat. Ini termasuk dalam soal-soal kerohanian, dalam ilmu-ilmu hikmah dan sebagainya. Nah, apapun yang sabit dengan Al-Quran, dia kuat. Tahu kan? Nah, kita membantu orang-orang yang kena sihir sebagai contoh. Nah, kalau tidak dengan Al-Quran, apa yang kita mau baca? Kan? Serapah apa? Jampi apa yang kita mau baca? Nah, tidak ada serapah, tidak ada jampi. Yang kuat itu adalah Al-Quran. Nah, ketika kami membacakan Al-Quran, lemah saja apa yang mengganggu, yang merosakkan manusia. Faham kan? Begitu. Itu sedikit sebanyak kita dapat pengetahuan. Masya Allah, begitu hebatnya Al-Quran. Hanya asalnya kita yang tidak melihat Al-Quran itu hebat. Ya, kita lebih hebat lagu K-pop lah, apalah, TikTok lah. Nah, sebab itu hari ini manusia pada hari ini tumbuhnya, hidupnya manusia pada hari ini penuh dengan kelemahan-kelemahan ya, yang boleh dimanipulasi oleh bangsa gaib ini, jin kah, iblis kah, apa kah. Nah, itu salah satunya adalah kerana apa? Kerana kosongnya kita daripada Al-Quran. Nah, setelah datang penyakit baru kau mau baca Quran. Setelah datang macam-macam masalah baru kau mau tengok Quran. Nah, itu kira bagus sudah mau tengok Quran kan. Tapi dasarnya, keadaan asalnya adalah kita jauh daripada Al-Quran. Atau dalam arti kata yang lain, Al-Quran itu tidak menjadi tali temali yang mengikat kita dengannya. Nah, itu permasalahan. Faham gak sila? Sesungguhnya Al-Quran maha kuat. Demi Allah aku menyaksikannya. Dan Walid menyatakan kepada kamu orang, Walid menyaksikannya betapa Al-Quran sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Ya. Kalam itu katanya, kalam itu di antara kamu dengan Tuhan kamu, Zul Jalali wal Ikram. Nah, kalam itu perbicaraan, ya, boleh tak disebut? Kalam itu perbicaraan. Perbicaraan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala kan, yang qadim itu. Ya. Di antara kamu dengan Tuhan kamu. Nah, dalam arti kata yang lain, Allah berbicara di antara kita dengan Dia. Nah, kalau bahasa itu diperbaharukan, boleh paham tak begitu? Allah berbicara dengan kita. Nah, itu saja. Tidak perlu disebut dengan Dia. Allah berbicara dengan kita. Ya. Kalam itu kalam itu perbicaraan Allah Subhanahu Wa Taala di antara kamu dengan Tuhan, dengan Dia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Nah, artinya apa? Artinya Allah berbicara dengan kita. Dari awal lagi kita sebut sudah, ya. Dan konsep perbicaraan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita, nah, kita sebut sudah di sana. Baca rentau. Kuat bah, jangan corak perempuan bah, kau itu lelaki, kau tahukah? Komunikasi rohania. Perempuan laki-laki buaya. Tengah-tengah, nak lagi sikit kuat, kasih jadi lelaki. Komunikasi rohania. Iya, begitu bah. Bukan susah. Komunikasi rohania. Jadi Allah sesungguhnya Allah berbicara dengan kita. Allah berbicara dengan kita. Medannya, alatnya adalah rohaniah kita. Ya, poinnya adalah hati kita dan akal kita. Gitu kan?
Kalam itu di antara kamu dengan Tuhan kamu, Dzul Jalali wal Ikram. Nah, Tuhan kita itu Dzul Jalali wal Ikram. Sebahagian daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram. Apa maknanya ya? Kita tanya orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah semuanya ini. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah dia beriman dengan Allah SWT, sifatnya, zatnya, sifatnya dan af'alnya. Nah, Dzul Jalali wal Ikram itu bahagian daripada sifat Allah SWT. Nah, maknanya apa? Bilang beriman semua orang. Beriman tidak belajar kah? Mana mungkin beriman tidak belajar? Ya kan? Bahkan kita dituntut belajar. Iqra. Nah, perkara pertama kau perlu iqra, belajar adalah iman. Nah, bagaimana kita beriman jika kita tidak tahu apa yang dimaksudkan Dzul Jalali wal Ikram? Melainkan kita tidak belajar saja. Nah, sekarang mengaku. Siapa yang belajar? Mengaku. Belajar sudah. Siapa yang tidak belajar? Mengaku. Tidak pernah belajar. Nah. Dzul Jalali wal Ikram, apa maknanya? Nah, ada dua perkataan di situ kan? Ada dua perkataan di situ. Jalal, satu perkataan. Ikram, satu perkataan. Zul merujuk kepada makna maha. Ya, kalau diterjemahkan adalah maha. Nah, Zul Jalal, Maha Jalal dan Ikram. Nah, Jalal apa? Nah, Jalal itu kebesaran, keagungan. Ya. Ikram. Nah, Ikram itu apa? Mulia. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Nah, itu saja maknanya. Waduh, bilang belajar semua orang sudah. Nanti kusuruh hafal satu-satu, tahu kah? Okey. Yang diturunkan katanya, kalam itu ya, kalam Allah SWT ya, yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam dari langit. Yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam dari langit. Nah, jadi persoalan yang timbul di kalangan ahli usuluddin, Jibril menjadi pengantara apa? Apakah Jibril menjadi pengantara kalam? Berarti Jibril yang menjadi alatnya kepada kalam Allah Subhanahu wa taala difahami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Jibril menjadi pengantara apa? Pendapat paling jumhur, Jibril menjadi pengantara untuk sampai kepada Nabi, bukan pengantara kalam. Nah, itu jelas ya? Yang tidak jelas sila kemukakannya. Jibril menjadi pengantara untuk sampai, untuk wahyu itu sampai, untuk kalam Allah SWT itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Bukan pengantara kepada fahamnya kalam itu. Nah, jika demikian, menggambarkan bahawa Al-Quran itu aula. Ya, menggambarkan kalam Allah Subhanahu wa taala itu aula. Sangat-sangat mulia. Ya, maha mulia, semulia zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalam itu sifatnya qadim. Nah, yang qadim itu sama seperti zat. Nah, kita belajar sudah itu. Faham okey? Nah. Jadi kemuliaan kalam Allah Subhanahu wa taala semulia zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu fahamnya. Ya, tidak ada keterasingan, tidak ada pemisahan. Nah, itu okey. Yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam dari langit. Nah, sudah tentu turunnya dikatakan dari langit.
Nah, ini menjadi sebab kenapa orang bilang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya kan? Nah, Jibril pun turun dari langit. Jadi kalau ditanya kepada Walid, apakah Allah SWT berada di langit? Nah, Walid tidak berakidah dengan akidah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berada di suatu ketinggian. Ya, langit itu masih rendah. Karena dapat disaksikan oleh mata kita. Jadi, mesti ada kerendahannya. Ya. Bukan rendah, tapi kerendahan dari sudut martabat, ya, dari sudut kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhajat kepada langit untuk diduduki. Dengan maha sempurna Allah SWT daripada sifat-sifat makhluk. Nah, kalau sudah demikian, langit itu menggambarkan apa? Perkataan ulama, ya. Ulama sering menggunakan perkataan, nah contoh sebagai contoh, ya, yang diturunkan oleh Jibril dari langit. Nah, langit itu adalah menggambarkan ketinggian. Ya, nah pada sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah Wahabi, ya, karena Wahabi pun klaim Ahlussunnah wal Jamaah juga dia. Padahal dia mujassimah, musyabbihah, mu'attilah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah sebenar. Nah, meletakkan langit, sekalipun Al-Quran menyebut langit, Nabi menyebut langit, nah itu tidak memberi makna literal langit. Tidak memberi makna tidak memberi makna literal, makna bahasa kepada langit. Ya. Sebaliknya memberi makna ketinggian, majaz kepada Allah Subhanahu wa taala. Majaz kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Justru langitlah berada di posisi paling tinggi pada ukuran mata kita. Nah, manusia pada banyak keadaan Allah menunjukkan, mentajalikan dirinya bersesuaian dengan mata kita, betul? Ya. Allah menjadikan apapun bersesuaian dengan mata kita. Nah, ketika itu menggambarkan ketinggian Allah SWT, maka ditunjukkan dengan langit. Paham tak? Nah, ini majaz. Biasa saja di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Nah, mamak kita, kau minta mau main sungai, dia bilang, pergi mati kau main sungai itu. Apakah dia suruh kau main sungai? Tidak kan? Nah, begitu, Pak. Tapi kelihatan dia bilang pergi, Pak. Kau mau main sungai, air laju sungai itu, kau mau pergi main, dia marah-marah pun kau main juga, mau main sungai juga. Nah, akhirnya dia bilang apa? Pergi kau main sungai. Nah, apakah itu dia menyuruh kau main sungai? Tidak kan? Nah, dia menyuruh, dia sebenarnya memberi makna apa? Larangan, betul. Nah, demikian, Bah, sifat-sifat majaz. Nah, itu nanti belajar dalam balaghah, ya. Jika ada kesempatan, nah, semua orang boleh belajar. Yang menjadi murid-muridku, anak-anak Sabah ini, anak-anakku sendiri boleh belajar. Yang tidak menjadi pelajar-pelajar yang mengikuti sistem kita pun boleh belajar. Kita belajar serba sedikit, berarti kita tahu sikit itu, kita tahu sikit ini, kita pandai sikit itu, kita pandai sikit ini, sekurang-kurangnya. Ha? Di sisi Allah katanya, ya, yang diturunkan oleh Jibril dari langit di sisi Allah. Nah, dari langit menggambarkan ketinggian. Dari langit menggambarkan ketinggiannya, bukan kedudukan ketinggian. Nah, di sisi Allah menggambarkan Allah yang berbicara sendiri. Ya, seperti mana Allah berbicara dengan baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Paham tak? Nah, demikian juga Allah berbicara dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Di sisi Allah, Allah sendiri yang berbicara, yang diturunkannya oleh Allah SWT, diturunkannya Allah kepada hamba dan Rasulnya, hamba dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti Allah sendiri berbicara, ya, dengan baginda Nabi. Berbicara Allah SWT itu dibawa oleh Jibril. Nah, ini luar dari kotak akal, ya. Jangan kamu orang coba-coba pikir nanti gila, tahu kah? Kan? Tapi walau bagaimanapun itu tidak pelik. Kenapa tidak pelik? Ada berbicara dengan suara, tidak ada huruf, tahu kah?
Orang-orang yang kerja tentera, unit semboyan. Unit semboyan, tahu tak? Kan? Nah, dia orang berkomunikasi pakai apa? Pakai apa dipanggil Maya? Tet 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 tet. Itu pakai apa? Morse code. Pakai code saja, tahu tak? Bunyi saja. Nah, bunyinya itu kemudian diterjemahkan. Faham tak? Nah, berarti boleh berkomunikasi dengan bunyi begitu saja. Nah, apa peliknya? Nah, demikian apa peliknya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, dan kata-kata itu dibawa oleh Jibril datang kepada Nabi dan Nabi memahaminya. Apa pelik itu? Tidak pelik kan? Nah, yang hantar WhatsApp dari Walid itu Singapura. Yang hantar WhatsApp kepada Walid itu daripada mana-mana. Ya kan? Nah, Walid di sini terima, Walid ada di Kedah. Jadi tidak pelik kan? Nah, apa yang namanya berbicara itu sebenarnya tidak pelik, bentuk apa sekalipun. Betul? Okey. Sebagaimana katanya, sebagaimana dia ay Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagaimana dia ay Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dan memberitahukannya, Nabi menerimanya seolah-olah mendengar Allah yang berbicara kepadanya. Faham tak? Nah, itu Al-Quran yang kita baca itu tidak cukup kuatkah? Maha kuat. Dan kenapa? Karena kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tidak yakin kan? Antara baca Al-Quran dengan menyanyi, nah orang lebih yakin menyanyi, menenangkan hati. Maka di dapur dia menyanyi. Tumbuk sambal belacan dia menyanyi. Nah, semuanya menyanyi saja. Jadi apa salahnya kalau dia membaca Al-Quran? Tidak boleh baca Quran kerana tidak bersih, tidak suci, begini. Nah, kau zikir saja, kau salawat saja. Itu lebih bagus kan? Tapi orang tetap pilih menyanyi. Nah, itu contoh saja ya. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Jadi yang namanya isteri-isteri nanti banculah kopi pada abang-abang ini. Jangan kopi pun tidak mau bencu. Okey. Tidak boleh katanya. Tidak boleh kita mendustakan. Nah, kita. Yang dimaksudkan kita di sini adalah kita. Kita semuanya, ya. Tidak boleh kita mendustakan dan mengingkarinya. Tidak boleh kita mendustakan ay menafikan. Mendustakan ay menafikan. Apa fakta-fakta yang kita sebutkan tadi? Tidak boleh kita mendustakan ay menafikan dan mengingkarinya ay menolak. Dan mengingkarinya ay menolak. Nah, berarti kita tidak boleh menafikan dan kita tidak boleh menolak fakta yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Nah, fakta itu telah disepakati ya oleh sekian ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang nanti kita berjumpa dalam teks-teks lain, Al-Quran itu qadim, ya kan? Dan sebagainya. Jadi kronologi kepada qadimnya Al-Quran yang diterima oleh baginda Nabi, nah kita bincangkan sudah tadi. Nah, tinggal lagi kepada kita apa? Beriman, berpegang teguh, yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah kekuatan yang tidak ada kekuatan yang lebih daripadanya, karena ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha teguh, maha kuat. Jelas ya? Okey. Kemudian kata musannif, ya Allah, nah ini bahagian doa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Ya Allah katanya, berilah petunjuk kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Berilah petunjuk kepada kami semua, petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Dalam bahasa Arab petunjuk disebut hidayah. Hidayah dimaknakan dengan petunjuk. Nah, kita belajar sudah. Petunjuk ada berapa? Hidayah ada berapa? Hidayah ada 4. Berarti petunjuk juga ada 4 kan? Nah, dimulai dengan apa? Dimulai dengan ilmu. Hidayah pertama, petunjuk pertama adalah ilmu. Walaupun nanti kontra dengan taufik.
Ya, nanti agak kontra dengan taufik. Nah, kita berdasarkan kepada struktur. Taufik adalah motivasinya, ya, penggerak kepada akal dan hati kita. Adapun hidayah itu dimulai dengan ilmu. Hidayah ilmu, petunjuk kepada ilmu. Nah, kemudian hidayah ilmu dan petunjuk kepada ilmu inilah yang akan membawa kita kepada akal, kepada hidayah akal, petunjuk akal. Nah, kemudian apabila akal kita itu sepakat dengan ilmu, nah nanti membawa kepada petunjuk ataupun hidayah hati. Nah, baru ketika itu sepakat di antara ilmu, akal dan hati kita. Nah, setelah sepakat ilmu, akal dan hati kita, nah nanti barulah kita sampai kepada petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas kan? Nah, itu proses struktur petunjuk. Nah, jika kita mencari petunjuk, nah itu prosesnya. Ya, jika kita mau kepada petunjuk, nah itu prosesnya. Jika kita dambakan kepada hidayah, nah itu prosesnya. Ya, bukan main lompat ikut suka kita saja. Berilah petunjuk kepada kami semua ya Allah. Ya, kita perlu kepada petunjuk Allah. Pertama ilmu, kedua akal kita sempurna, ketiga hati kita sempurna, dan seterusnya makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Nah, semua itu kita perlukan. Dalam satu istilah doanya, berilah petunjuk kepada kami semua. Terimalah taubat kami semua. Ya Allah, sekiranya kami punya kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, ya, sedar maupun tidak sedar, sengaja maupun tidak sengaja, nampak maupun tidak nampak, apa yang namanya salah, apa yang namanya dosa, kami taubat. Kami taubat artinya kami kembali, ya, taubat dengan makna kembali kepada siapa? Kepada Allah SWT. Nah, kita kembali kepada Allah. Ya, tidak ada yang paling sempurna di antara kita manusia, melainkan baginda Nabi SAW. Nah, baginda Nabi yang sempurna itu pun bertaubat dia berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak. Ketika baginda bertaubat, menangis-nangis sampai basah janggutnya. Ya kan? Menangis-nangis dia sampai basah janggutnya. Ditanya oleh Ummul Mukminin, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta." Nah, itu cara Ummul Mukminin memanggil suaminya, Pak. Kan? Bukan Pak Hang, Ayah Hang. Ya kan? Wahai suamiku tercinta. Nah, suami pun nanti, wahai istriku tersayang. Begitu, Pak. Marif sedang praktikkan itu kan, Marif kan. Kak Lisa betul kan, Kak Lisa? Mana Kak Lisa? Ah, situ. Betul kan? Nah, betul, Pak. Kak Lisa sendiri yang mengaku. Nah, ini Abang Arif ni jadi model, contoh teladan yang baik. Ah, begitu. Okey. Terimalah taubat ai kembali kami semua kepadamu ya Allah. Terimalah. Banyak salah kami, banyak kekurangan kami, banyak dosa kami, banyak kesilapan kami lantaran kejahilan kami. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah terima kembalinya kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kasihilah kami semuanya. Kasihi, kesian, ya, dan kesiankanlah kepada kami, karena kami tidak tahu, karena kami tidak mengerti, karena kami tidak pandai, karena kami penuh dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Justru kasihinilah kami, terimalah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan doa mursyid kita, Maulana mursyid kita menjadi makbulin, dan kita termasuk di dalam doa orang yang didoakannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sambung nanti diriwayatkan dari Amirul Mukminin. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Ada soalan yang perlu dibincangkan kah? Ya, Mami silakan. Tak dengar Mami, tak apa clear. Macam mana? Iya. Dia tak ada masalah. Cuma istilah itu bukan peringkat ni.
Dia panggil kalam nafsi, nanti dibincangkan kalam nafsi, kalam apa. Nah, benda-benda macam tu tak sesuai di peringkat ni. Kan? Apa yang Mami kemukakan tadi tu di satu peringkat lagi. Mungkin peringkat master sikit kot master. Grand master macam lain lah pula. Peringkat master sikit. Jadi kita saya tak mau keluar lagi kalam tu, nanti takut kekeliruan. Sama ada orang tu baru belajar, apalagi anak-anak kita yang sedang belajar, jadi kita tak mau mereka kekeliruan. Kita akan pergi stage by stage sehingga sampai kepada solid understanding, faham yang sempurna, insyaAllah. Jadi bukan salah itu isu orang tanya satu, betul. Dia ada kalam nafsi, perbincangannya terkait kalam nafsi, kalam lafzi, kalam maudhu'i, banyak dia punya konsep dia dibincangkan. Tu. Nah, Mami dengar di mana? Pernah mengaji lah, pernah dengar. Okey. Good, very good. Alhamdulillah. Ya. Surah apa tadi? Surah Al-Isra ayat 72. Man kana fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Wa man ka dunya a'ma. Wa man kana fi hazihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Nah, ayat lain. Mungkin ayat yang boleh baca tadi ayat lain. Tadi surah apa? Surah Al-Isra ayat 72. Nah, itu referensi ya, supaya Al-Quran menuntun kita. Walid menjadi pengantara saja untuk menuntun, membimbing. Nah, sebenarnya Al-Quran membimbing kita. Nah, ayat yang lain lebih kurang serupa yang Walid bacakan tadi. Nah, itu. Jangan buta di dunia, nanti kita buta perjalanan sampai ke akhirat kelak. Nah, sesat saja kita. Nah, carilah kecelekan. Ya. Carilah keterbukaan mata batin kita, mata hati kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya kan? Dengan dua perkara. Apa? Fikir dan zikir. Nah, itu. Itulah untuk membuka, mencelikkan mata batin kita. Fikir dan zikir. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan? Tiada. Nah, kita terbuka ya, siapa-siapa pun boleh bertanya. Sama ada yang nama murid yang mengikuti sistem pengajian kita, atau yang namanya murid yang hadir untuk mengaji Fatwa Rabbani saja sekalipun. Nah, terbuka, soalan terbuka. Kita boleh mengaji sampai pukul 12, 1, 2, 3 pagi, tak ada masalah apa. Okey, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khil fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ana elan satu benda.